Pernahkah Anda merasa seperti emosi Anda mengendalikan hidup Anda? Mungkin ada saat di mana Anda berkata atau melakukan sesuatu yang Anda sesali karena terbawa emosi. Atau mungkin Anda merasa terus-menerus lelah karena tekanan emosional yang tak pernah reda. Bagaimana jika saya katakan bahwa Anda bisa menguasai emosi Anda dan menemukan kedamaian di tengah kekacauan hidup? Dalam video ini, kita akan membahas 10 cara praktis untuk mengendalikan emosi Anda dan menjadi lebih tenang, bahkan dalam situasi tersulit. 1. Mulai dengan napas dalam-dalam. Ketika emosi meluap, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mengatur napas. Napas dalam, secara ilmiah terbukti dapat menurunkan detak jantung dan menenangkan sistem saraf. Saat Anda marah setelah membaca pesan yang menyakitkan, berhenti dan tarik napas dalam-dalam 3 kali sebelum menjawab. Jika Anda merasa gugup sebelum presentasi, ambil waktu untuk menghirup napas dalam 5 detik, tahan 5 detik, dan hembuskan perlahan. Dalam situasi konflik di rumah, mundur sejenak dari diskusi dan fokus pada pernapasan sambil menghitung hingga 10. 2. Kenali emosi Anda. Luangkan waktu untuk menyadari apa yang sebenarnya Anda rasakan. Seringkali kita bereaksi secara otomatis tanpa menyadari sumber emosi tersebut. Setelah berargumen, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya merasa marah, sedih, atau kecewa? Jika Anda cemas menghadapi sesuatu, tuliskan penyebabnya di buku catatan dan refleksikan. Ketika merasa kesal pada teman, coba bayangkan situasi dari sudut pandang mereka untuk memahami apa yang Anda rasakan. 3. Jangan bereaksi, tetapi lakukan respons. Mengambil waktu untuk merespons secara bijaksana jauh lebih baik daripada bereaksi spontan yang seringkali memperburuk situasi. Ketika seseorang menghina Anda di depan umum, berhenti sejenak dan balas dengan senyuman tanpa berkata apapun. Dalam diskusi panas di tempat kerja, katakan, saya butuh waktu untuk memikirkan ini. Mari lanjutkan besok. Jika pasangan Anda memicu emosi Anda, ucapkan dengan tenang, saya mendengar apa yang kamu katakan, tapi beri saya waktu untuk mencerna ini. 4. Temukan pemicu kemarahan Anda. Sebagian besar emosi negatif berasal dari pemicu tertentu yang berulang. Mengetahui pemicu tersebut membantu Anda mengantisipasi dan mengelolanya lebih baik. Jika Anda tahu bahwa macet sering membuat Anda stres, dengarkan podcast atau musik yang menenangkan selama perjalanan. Ketika komentar rekan kerja tentang hasil pekerjaan memicu rasa tidak percaya diri, ingatkan diri Anda tentang pencapaian Anda sebelumnya. Jika Anda merasa cemas sebelum bertemu dengan seseorang yang suka mengkritik, tuliskan poin-poin yang ingin Anda bicarakan untuk tetap fokus. 5. Lakukan aktivitas fisik untuk mengurai emosi. Bergerak secara fisik dapat membantu tubuh melepaskan ketegangan emosional dan memicu produksi endorfin, yang membuat Anda merasa lebih baik. Setelah pertengkaran, jalan-jalan di taman selama 15 menit untuk menenangkan pikiran. Jika merasa sedih, lakukan 10 menit peregangan ringan untuk merilekskan otot-otot Anda. Saat marah, cobalah melakukan aktivitas intens seperti berlari atau angkat beban untuk menyalurkan energi tersebut secara positif. 6. Menjauhkan diri dari situasi yang memanas. Dalam situasi yang terlalu emosional, menjauh sejenak adalah langkah bijak untuk menghindari keputusan atau ucapan yang tidak dipikirkan matang-matang. Jika diskusi keluarga mulai memanas, tawarkan untuk melanjutkan pembicaraan setelah makan malam. Ketika rekan kerja mulai berargumen, katakan, saya rasa kita butuh waktu untuk berpikir, mari kita bahas nanti. Jika merasa tidak dihargai dalam hubungan, ambil waktu untuk sendirian dan merenungkan langkah selanjutnya. 7. Latih keterampilan mendengar aktif. Mendengar secara aktif membantu Anda memahami sudut pandang orang lain dan mengurangi potensi konflik. Saat pasangan Anda berbicara tentang masalahnya, fokuskan perhatian Anda tanpa interupsi. Ketika rekan kerja memberikan umpan balik, tanyakan, apa maksud Anda dengan itu? Bisakah Anda jelaskan lebih rinci? Dalam diskusi kelompok,
Ulangi poin utama lawan bicara untuk menunjukkan bahwa Anda benar-benar mendengarkan. 8. Praktikan empati dan rasa syukur. Dengan mencoba melihat situasi dari perspektif lain dan menghargai hal-hal kecil, Anda dapat mengurangi intensitas emosi negatif. Jika seseorang memarahi Anda, pikirkan, mungkin dia sedang mengalami hari yang sulit. Saat merasa cemburu, ucapkan terima kasih untuk apa yang sudah Anda miliki dalam hidup. Ketika merasa kesal pada seseorang, bayangkan perjuangan mereka untuk mencoba memahami tindakan mereka. 9. Jadwalkan waktu refleksi. Luangkan waktu secara rutin untuk mengevaluasi emosi Anda. Hal ini membantu Anda memahami pola dan perkembangan diri. Setiap malam sebelum tidur, tuliskan 3 hal yang memengaruhi emosi Anda hari itu. Minggu pagi, buat daftar tantangan emosional minggu lalu dan bagaimana Anda mengatasinya. Setelah situasi konflik, evaluasi cara Anda merespons dan apa yang bisa ditingkatkan. 10. Jangan takut mencari dukungan. Berbicara dengan orang yang dipercaya atau bahkan konselor profesional dapat membantu Anda menemukan perspektif baru dalam menghadapi emosi. Bergabung dengan kelompok diskusi atau komunitas yang mendukung pertumbuhan emosional. Jika masalah terlalu berat, cari bantuan dari terapis untuk mendapatkan panduan yang lebih mendalam. Setelah mempelajari 10 cara ini, langkah berikutnya ada di tangan Anda. Latih 1 langkah setiap hari dan lihat perubahan positifnya dalam hidup Anda. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda merasa terbantu, subscribe untuk lebih banyak konten bermanfaat, dan tekan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Di channel ini, kami percaya bahwa setiap orang memiliki potensi untuk mencapai hidup yang lebih baik, lebih bahagia, dan lebih sukses, hanya dengan perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari. Kami hadir untuk memberikan Anda inspirasi dan tips praktis yang bisa langsung diterapkan dalam kehidupan Anda, mulai dari mengelola emosi, mengubah pola pikir, hingga membangun kebiasaan yang lebih sehat. Setiap video yang kami buat dirancang untuk memberi Anda panduan yang jelas dan mudah diikuti, yang akan membantu Anda mengatasi tantangan hidup dan berkembang menjadi versi terbaik dari diri Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya yang akan membawa dampak positif dalam hidup Anda. Di channel ini, kami akan terus menghadirkan video yang berfokus pada pengembangan diri, mental health, motivasi, dan berbagai topik lain yang akan membantu Anda tumbuh dan menjadi lebih baik setiap harinya. Jangan ragu untuk mengecek video-video lainnya yang telah kami buat, karena kami yakin Anda akan menemukan sesuatu yang bermanfaat untuk setiap langkah perjalanan hidup Anda. Terima kasih telah bergabung, dan kami sangat senang jika Anda bisa menjadi bagian dari komunitas ini.